Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah KPK, baik itu KPK Kasih maupun KPK Sukacita. Tapi masih dalam kondisi ibadah online ya. Tapi kita tetap bersyukur apapun keadaan saat ini. Namun kita masih tetap bisa beribadah, itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Maka dari itu mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita beribadah, mencari Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki kerinduan untuk senantiasa haus lapar akan Tuhan. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita juga nanti akan berdoa untuk situasi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan juga turun tangan untuk segera selesai masalah yang kita hadapi ini. Bukan hanya masalah secara pribadi, namun ini sudah masalah umum, yaitu bahkan mendunia. Kita nanti akan bawa juga di dalam doa. Sebelumnya saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita akan sebentar, kita akan merendahkan hati kita akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja atas setiap kita. Dan apa yang kita terima pada malam hari ini, firman Tuhan yang akan kita terima pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, namun firman Tuhan itu akan tertanam di dalam setiap hati kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil. Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau lah Allah Immanuel kami Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau lah Allah El Shaddai, Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun itu semuanya karena anugerah-Mu. Bapa, kami mau menikmati waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami mau duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid, hati yang mau mendengar Tuhan. Bukan hanya mendengar, namun kami mau belajar mengerti. Bukan hanya mengerti Tuhan, namun kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, mampukan kami, teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami, untuk kami menjadi murid-murid yang setia, menjadi murid-murid yang taat Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah dan mau-Mu. Bapa, kami undang Engkau hadir Tuhan di dalam persekutuan KPK pada malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berotoritas atas kami semua Tuhan, baik hamba-Mu secara pribadi yang akan Kau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, Kau yang akan urapi hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman yang besar, firman yang luar biasa Tuhan, yang akan menjadikan landasan di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau yang akan hadir di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan, yang malam hari ini Tuhan bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Engkau juga akan hadir di dalam keluarga masing-masing Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua. Engkau sendiri Bapa yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu untuk kami kerjakan, kami lakukan. Kami undang Kau hadir Tuhan, kami percayakan sepenuhnya untuk jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Malam hari ini dari Bapak Gembala saya diberikan
materi, yaitu yang diambil dari Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ke-20. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Ayatnya agak lumayan panjang. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Mari yang ada di rumah juga kita akan simak bersama-sama. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dan kita mau minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita pencerahan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Di dalam perikop ini adalah perikop terakhir di dalam Injil Markus, yang mana yang mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13, di mana diceritakan murid-murid yang saat itu kondisinya galau karena Tuhan sudah mati. Nah, gitu. Jadi murid-muridnya galau, murid-muridnya susah, sedih. Di dalam kondisi seperti itu, bahkan karena terlalu galau, karena terlalu sedih, sehingga ada kabar yang luar biasa, kabar sukacita yang seharusnya membuat murid-murid ini bahagia. Namun karena kegalauan mereka, karena kesedihan mereka, sehingga mereka tidak bisa percaya apa yang menjadi kesaksian teman-temannya, yaitu Maria Magdalena, seorang perempuan yang dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Maria Magdalena, orang yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan dan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, seperti apa yang sudah dijanjikan sebelum Tuhan Yesus mati gitu. Namun justru murid-murid ini tidak percaya. Murid-murid ini tidak merespon apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Bahkan ada 2 orang yang benar-benar ketemu juga
dan mereka mengerti bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika mereka, kedua orang itu yang ketemu dengan Tuhan sendiri itu menceritakan kepada murid-murid tersebut, mereka pun tetap tidak percaya. Mereka pun tidak percaya. Kadang kita seperti itu juga ya. Gitu. Kita susah untuk mempercayai sesuatu. Gitu. Sekalipun itu sudah ada yang merasakan, sudah ada yang melihat, kayak gitu. Namun kita kadang susah untuk percaya, kayak gitu. Bahkan orang lain justru yang seharusnya tidak mengingat apa yang dijanjikan Tuhan, tapi justru mereka mengingat. Bahkan di dalam Matius 27 ayat 63, siapa orang-orang yang mengingat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, yaitu imam-imam besar dan orang-orang Farisi. Mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya imam-imam besar itu menyuruh untuk menjaga kubur Tuhan Yesus supaya jenazah Tuhan Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga nanti murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus bangkit, padahal mereka curi. Itu kekhawatiran imam-imam besar tersebut. Tapi imam-imam ini senantiasa mendengar atau mengingat-ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi justru murid-muridnya yang setiap hari mengiringi, setiap hari ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ada. Namun justru tidak mengingat apa yang senantiasa dikatakan oleh tuannya, dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Bahwa Tuhan Yesus akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Lupa. Mereka memilih sedih, mereka memilih galau. Bahkan ada yang benar-benar sudah ketemu dan memberitahu, Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Seperti yang diberitakan oleh Maria Magdalena dan kedua murid yang lain, kedua teman-teman mereka yang lain. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri yang memberikan, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar harus hadir menjumpai mereka, memberikan bukti bahwa ini loh aku sudah bangkit, kayak gitu. Bahkan sampai ditegur di dalam kita akan baca di dalam ayat 14 bagaimana Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kadang kita pun mengalami hal yang sama ya. Kita dibilang, ya kadang kita juga menjadi orang-orang yang degil, menjadi anak-anak Tuhan yang degil. Sudah dibilangi tetap aja tidak percaya, tetap aja yang ngeyel kayak gitu. Tidak boleh, itu salah. Sudah dikasih tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Kalau dilakukan itu akan membuat masalah, tapi tetap aja dilakukan. Tetap aja tidak mau mendengar teguran itu. Kadang kita pun mengalami itu, kedegilan hati. Di sini Tuhan sampai benar-benar menegur, sampai Tuhan benar-benar memberikan pernyataan sendiri. Makanya kita bersyukur ya, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu yang dimau Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Terus apa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi berubah pikiran, yang tadinya takut, tidak percaya, sehingga menjadi berani untuk mengabarkan Injil, berani mengabarkan kabar baik ini kepada orang, bahkan ke seluruh dunia, bahkan dengan semangat yang
menyala-nyala kayak gitu ya, yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yang menjadikan mereka bisa berubah, yang menjadikan mereka bisa punya semangat bangkit, yaitu janji Tuhan, yang mana Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Sekalipun Tuhan menegur murid-muridnya, namun Tuhan tetap membawa murid-murid ini untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, karena itulah misi Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan lahir, Tuhan mati, Tuhan bangkit dan hidup untuk kita, supaya kabar kebangkitan ini diterima oleh semua umat di dunia ini. Kabar keselamatan ini diterima oleh umat seluruh dunia ini, karena Tuhan Yesus datang untuk seluruh umat dunia. Terus apa? Janji apa yang membuat mereka ini memiliki semangat dan berubah pikiran, sehingga yang tadinya takut, yang tadinya tidak percaya, karena mereka lamban untuk percaya, untuk mempercayai janjinya Tuhan, yang mana di dalam Lukas 24 ayat 25 dikatakan murid-murid ini lamban untuk percaya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah mereka yang tadinya tidak percaya menjadi kemudian tiba-tiba menjadi semangat untuk menyampaikan kabar baik. Kita akan lihat yang pertama, yaitu Tuhan Yesus turut bekerja di dalamnya. Turut bekerja di dalamnya, lewat murid-muridnya lah Injil diberitakan ke seluruh dunia, sehingga banyak orang yang bertobat lewat murid-muridnya lah. Jadi Tuhan Yesus menyuruh, tidak cuma menyuruh tok gitu, enggak, terus dicol-kecul gitu, enggak. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi tidak wis kowe mangkat dhewe, enggak. Tuhan turut bekerja, yang mana janji itu nantinya akan dinyatakan bahwa penyertaan secara faktualita yang akan dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-3 sampai dengan 4. Itu adalah bukti atau kenyataan atau fakta yang akan diberikan Tuhan, yaitu dalam wujud Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-3 dan 4 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Itu bentuk nyata janji Tuhan yang akan dinyatakan, yaitu menyertai di dalam pekerjaan pengabaran Injil kepada orang-orang seluruh dunia. Jadi Tuhan menyuruh, tidak hanya menyuruh doang, namun Tuhan turut bekerja di dalamnya. Itu bentuk penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu yang kedua, bukti penyertaan Tuhan yang kedua, yaitu yang mana firman itu yang melandasi, menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Kebenaran Kristus dan kebangkitan Kristus itu adalah merupakan isi pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Injil itu adalah berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya bangkit
terus mati lagi, enggak. Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu yang bukti yang tidak bisa disangkal, bukti nyata, itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau manusia bisa lahir, bisa mati, itu semua manusia bisa. Kemudian lahir, mati, bangkit, dan mati lagi ada, yaitu Lazarus. Namun hanya satu-satunya yang lahir, mati, bangkit, hidup untuk selamanya, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tidak usah takut ya kalau ada orang yang tanya, loh belajar ini Tuhan kok mati gitu. Yang mati bukan Tuhannya, namun yang mati adalah pribadi manusianya. Karena Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Jadi tidak usah bingung kalau ditanya oleh orang di luar kita, ya kita bisa jawab. Yang mati bukan Tuhannya, Tuhan itu tidak bisa mati. Yang mati adalah pribadi sebagai manusia gitu. Karena Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Karena Tuhan itu adalah suci, Tuhan itu adalah kudus. Kita tidak bisa melihat Allah kalau Tuhan Yesus tidak menjelma menjadi manusia, maka kita tidak bisa melihat Allah. Sehingga karena kita manusia, sehingga Tuhan harus hadir sebagai pribadi manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus, yaitu kuasanya yang akan menyertai murid-murid di dalam mengabarkan Injil. Kita akan baca di dalam ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu bukti penyertaan Tuhan yang ketiga. Ya. Jadi akan diberi kuasa, akan diberi otoritas yang daripada Tuhan untuk supaya kita memiliki perlengkapan persenjataan ya untuk memberitakan Injil gitu. Jadi kita akan diberikan kuasa yang daripada Allah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita memberitakan kabar baik, itu bukan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia, namun itu adalah kekuatan dari Allah. Ketika Roh Kudus tidak bekerja, kita pun juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita bisa berbicara baik, ketika kita berani berbicara baik, itu pun bukan karena kekuatan dari diri kita, namun itu adalah kekuatan yang daripada Allah. Kuasa yang diberikan Allah kepada kita untuk kita bisa mengatakan kebenaran, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran, yaitu kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi itu kenyataannya, itu yang harus kita percayai, karena kebangkitan Kristus itu adalah satu kemenangan buat kita semua. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah Injil dikabarkan, gitu kan. Kuasa Tuhan sama, baik itu kuasa yang menyertai dari murid generasi pertama, bahkan sampai dengan generasi kekristenan sepanjang zaman. Memang situasi medan perang dalam perjuangan mengabarkan berita Injil hingga ke ujung bumi akan berubah, bahkan cenderung makin sulit. Namun kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan berubah, namun kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kita mau minta kuasa yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kita bisa mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan, Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena itu akan sia-sia. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan turut bekerja, Tuhan yang akan berfirman, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan Tuhan yang akan memberikan kuasanya, otoritasnya kepada kita, untuk kita bisa menjadi murid-murid yang siap dipakai untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman yang malam hari ini kita dengar tidak kembali dengan sia-sia. Kita akan minta Roh Kudus untuk memeteraikan di dalam setiap langkah hidup kita, karena firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dan menjadi dasar di dalam kita melangkah untuk menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa juga untuk Bu Brenda yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan dengan putrinya, yaitu Abigail. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang akan memberikan pemulihan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik dan melakukan pelayanannya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan berdoa juga untuk gereja dan untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman malam hari ini yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, namun Roh Kudus-Mu yang terus akan berbicara kepada setiap kami Tuhan, supaya firman itu terus Tuhan terngiang-ngiang di dalam telinga kami, bahkan Tuhan termeterai di dalam hati kami, dan kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang bekerja. Tanpa Roh Kudus-Mu kami juga tidak sanggup Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami anak-anak-Mu yang berharap dan berserah kepada Engkau. Bapa, jadikan kami Tuhan murid-murid yang setia Tuhan, untuk kami taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh maka Engkau yang menjamin. Engkau bukan Tuhan yang curang, namun Engkau Tuhan yang setia dan adil Tuhan. Bapa, kami percaya ketika Engkau menyuruh pun Tuhan, bukan melepas begitu saja, namun Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan, sehingga apa yang menjadi misi Tuhan itu terlaksana. Lewat kami Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami. Engkau yang akan terus Tuhan, firman itu Tuhan yang akan terus ada di dalam mulut kami, sehingga perkataan kami perkataan yang membangun, perkataan kami perkataan berkat, perkataan yang menguatkan orang-orang yang ada sekeliling kami Tuhan, supaya kami juga Tuhan minta kuasa yang daripada Engkau, minta otoritas yang daripada Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu, untuk kami terus memberitakan kabar baik, untuk kami terus memberitakan Injil ini Tuhan. Kami terus memberitakan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau yang akan terus Bapa berikan kepada hamba-Mu ini secara pribadi, menjadi hamba-Mu yang senantiasa rendah hati Tuhan, hamba yang taat dan setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu. Teguhkan dan kuatkan hati hamba-Mu, juga seluruh jemaat-Mu Gereja Trokusumo Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang juga
ikut Tuhan mendengarkan firman-Mu ini lewat sarana yang ada, lewat YouTube, lewat apapun Tuhan, sarana-sarana yang ada ini, Tuhan juga yang akan berkati mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, memampukan mereka Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, malam hari ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah kepada Engkau itu juga semuanya karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Kami ingat Tuhan saat malam hari ini untuk Ibu Brenda Tuhan beserta dengan putrinya yaitu Abigail yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan kecil Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, bukan bersyukur karena mereka kecelakaan, namun bersyukur Tuhan karena mereka Tuhan tidak mengalami sesuatu yang fatal. Itu karena bentuk perlindungan-Mu, bentuk penyertaan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak untuk pemulihan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan turut bekerja Tuhan di dalam segala sesuatu, karena tanpa Engkau Tuhan mereka tidak mampu, tanpa Engkau mereka tidak sanggup. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan terus hadir di dalam hidup mereka, Tuhan yang akan menyertai langkah hidup mereka. Bapak, kami menyerahkan untuk Noel, Engkau juga akan berikan kesehatan anak-Mu Noel ini Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan dalam tumbuh kembang anak ini. Bapak, kami serahkan sekali lagi untuk keluarga kecil ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Mugia Condrokusumo Tuhan. Kami berdoa mulai dari Bapak Gembala kami, Pendeta Samuel Tuhan, para majelis, penatua, pengurus seksi semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang menyusu sampai yang memutih rambutnya. Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing kami supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa Tuhan siap untuk menjadi murid-murid-Mu yang siap Kau pakai untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar kebangkitan-Mu. Injil ini Tuhan harus kami beritakan sampai ke ujung bumi. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Engkau yang akan pulihkan kami Tuhan. Engkau yang akan berikan kepada kami hati yang senantiasa takut dan gentar akan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, Engkau yang akan menuntun, membimbing kami seluruh jemaat Mugia Condrokusumo Tuhan, supaya pikiran, perasaan dan kehendak-Mu saja Tuhan yang ada di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kami, sehingga kami berjalan di dalam jalur-Mu Tuhan. Kalau kami, langkah kami salah, Tuhan juga yang akan tarik kembali Tuhan, supaya kami terus jalan kami lurus, jalan kami terus senantiasa mengikuti jejak kaki-Mu kemana Engkau membawa kami. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan kondisi yang ada ini Tuhan, kami serahkan Tuhan yang akan turun tangan apa yang kami alami, Tuhan yang akan pulihkan keadaan negeri ini Tuhan, bumi ini Tuhan, bukan hanya Indonesia namun seluruh negeri bumi ini Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memulihkan keadaan ini Bapa. Kami percaya ketika Engkau berfirman maka semuanya jadi, ketika Engkau berkata berhenti maka semuanya juga akan berhenti Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa Tuhan. Engkau yang mencipta dunia ini Tuhan beserta dengan isinya. Engkau yang berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada, bahkan Engkau meniadakan yang ada. Itu adalah kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk sekali lagi bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pengurus RT. Tuhan juga yang akan berikan hikmat, marifat, wahyu yang datangnya daripada Engkau untuk menentukan sikap Tuhan yang benar-benar bijaksana Tuhan, untuk memikirkan semuanya Bapa. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan nyatakan lawatan-Mu atas bangsa Indonesia ini. Nyatakan Tuhan hujan lawatan atas bangsa Indonesia ini, hujan pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia ini, bahkan seluruh bumi Tuhan, Engkau yang akan nyatakan hujan lawatan-Mu. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami
yang kami beralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.